Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika untuk kelas 6 ya, di bab 4 bangun ruang. Di latihan 10 ini kita akan membahas soal mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang. Ini di bagian 1 atau part 1 karena kita kan ada 8 soal ya. Kita akan membahas masing-masing 2 di setiap videonya. Nah, karena pembahasannya agak sedikit rumit, jadi Karina perlu menjelaskan cukup banyak. Jadi kita per 2 soal per video ya. Nah, ini ada di halaman 115 sampai dengan 116. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mulai ya, kita akan menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Yang nomor 1. Nah, adik-adik lihat di sini ada 2 bangun ya. Karina akan menggunakan bangun 1, ini bangun 2 ya. Ini bangun 1 yaitu bentuknya adalah kubus. Kemudian bangun 2 bentuknya adalah balok. Nah, ini Karina kebalik tapi ya di sini ya. Ini bangun yang 1, ini bangun yang 2 ya. Nah, yang bangun 1 atau bangun pertama, kita lihat di sini ada karena dia adalah kubus, maka ukuran atau diketahuinya hanya rusuk saja. Ya, R ini rusuk ya. Kalau di lingkaran R itu bisa menjadi jari-jari. Tapi kalau di kubus R ini sebagai rusuk, ya. Kemudian bangun yang kedua ini adalah balok ya, dengan ukurannya adalah panjangnya 36 cm. Kemudian lebarnya adalah 12 dan tingginya yang ini 12 cm. Nah, kita coba lihat. Untuk Karina akan memisahkan ya luas permukaan pertama Karina hitung dulu, lalu luas permukaan yang kedua Karina hitung berikutnya. Ya. Nah, kita akan lihat di sini luas permukaan pertama. Jadi kalau adik-adik lihat, sisi-sisi dari kubus ini adalah yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ya, atas, kemudian depan dan belakang. Berarti ada 5 sisi. Kalau yang sisi bawahnya karena menempel dia tidak dihitung. Ya, dimana kan harusnya kalau sisi kubus itu ada 6 ya. Namun karena ini satu tidak terpakai ya, karena dia berhimpitan dengan balok, jadi kita akan hitung 5 saja. Ya, di mana rumus sisi itu adalah luas persegi ya. Nah, luas persegi itu rumusnya R pangkat 2. Jadi Karina akan mengalihkan 5 dikali dengan rumus persegi yaitu R pangkat 2. 5 dikali 12 dikali 12 hasilnya adalah 720 cm persegi. Kemudian berikutnya kita akan hitung yang baloknya. Nah, untuk balok karena ini akan tertutup satu bagian sisi persegi, cara paling mudah untuk menghitungnya, Karina akan menghitung seluruh luas permukaan balok lebih dulu, ya, luas permukaan yang bangun kedua, lalu Karina akan kurangi satu bagian dari luas permukaan 1, ya. Yaitu rumus luas permukaan balok adalah 2P kali L ya. Kenapa 2P kali L? Karena P kali L itu kan dia ini ya, P dan L berarti dia alas dan tutup. Ya, jadi 2P kali L. Lalu 2L kali T. L kali T itu adalah ini dan ini, berarti dia sisi sebelah kiri dan kanan. Ya, ada 2L kali T. Kemudian 2P kali T. P kali T berarti dia adalah sisi yang depan ya dan belakang ya adik-adik ya. Jadi ada 2 sisi juga. Kemudian kita kurangi dengan satu sisi luas permukaan kubus tadi ya, yaitu rumusnya R pangkat 2. Kita hitung, kita masukkan rumusnya ya, 2 kali ini 36 ya. Panjangnya, lebarnya 12 ya. 36 kali 12. Kemudian berikutnya adalah ditambahkan dengan 2 dikali L kali T ya, L-nya 12, T-nya juga 12. Kemudian 2P kali T. Ya, P-nya adalah 36, T-nya 12. Lalu R pangkat 2-nya 12 kali 12. Nah, ini kita proseskan.
2 kali 36 kali 12 adalah 864 ya. Kemudian 2 kali 12 kali 12 adalah 288. Kemudian 2 kali 36 kali 12 hasilnya adalah 864. Kemudian kita kurangi dengan 12 kali 12 kurangi 144. Kita jumlahkan dulu yang ini, ya, yaitu hasilnya adalah 2016 dikurangi dengan 144. Hasilnya adalah 1874 cm kubik persegi ya. Ini persegi. Kemudian sekarang kita akan menghitung luas gabungannya, ya, yaitu luas P1 tadi yang di atas yang kubus, kemudian dan luas permukaan 2. Ya, luas permukaan 1 ditambah dengan luas permukaan 2. Luas permukaan 1 tadi yang ini ya 720 kita masukkan di sini. Kemudian bangun kedua 1874. Kita tambahkan hasilnya adalah 2592 cm persegi ya. Sekarang kita ke nomor yang 2. Ya, pembahasannya agak panjang jadi adik-adik pelan-pelan saja mengikuti videonya. Kalau kurang jelas nanti boleh diulang lagi. Ya, jangan lupa juga supaya adik-adik bisa latihan menjawab sendiri. Lihat soalnya dulu di buku, lalu nanti bisa cocokkan jawabannya dengan video Karina ya. Sekarang kita pembahasan nomor 2. Coba adik-adik lihat di sini ada 2 bangun. Yang pertama adalah kerucut, dia menempel dengan tabung. Ya, bangun pertama kerucut, bangun kedua adalah tabung. Nah, kita akan hitung diketahui bagian kerucut adalah jari-jari. Ini ya. Kalau dari sini ke sini diameter 14, berarti jari-jari kita bagi 2 ya, yaitu 7 cm. Kemudian S itu adalah selimut dari kerucut, ya, yaitu ini 10 cm. Kemudian berikutnya bangunnya yang kedua tabung, jari-jarinya sama 14 dibagi 2 7 cm, tingginya ini 32 cm. Sekarang kita hitung. Nah, untuk menghitung ini berarti untuk bangun satu atau kerucut dia hanya ada selimut saja ya, tidak ada alasnya. Jadi kita akan menghitung luas selimut 1, bangun 1 ya. Kemudian untuk tabungnya tidak ada tutup tapi ada alasnya. Ya, jadi kita tulis luas alas bangun kedua dan selimutnya, selimut dari tabung ya. Luas selimut 2. Nah, kalau tadi kita menghitungnya satu persatu ya. Yang luas pertama kita hitung dulu, luas kedua kita hitung dulu. Karina mau membiasakan adik-adik untuk lebih berpikir keras ya, supaya langsung kita masukkan semua rumusnya ya. Ini ya kita tambahkan dengan ini, ditambahkan ini. Ya, pelan-pelan aja adik-adik ya, karena nanti makin kelas 6, SMP, SMA itu akan semakin banyak rumus. Yuk kita masukin luas selimut bangun 1 ya, kerucut adalah PRS. Oke. Kemudian rumus dari luas alas kedua adalah PR pangkat 2 atau PR kuadrat. Kemudian untuk luas selimut 2 adalah Pi D kali T. D ini diameter. Ya. Yuk kita masukkan rumusnya Pi 22/7, R dari kerucut adalah ini 7, kemudian S selimutnya adalah 10 ya. Kita coret dulu ya, 22/7, 7-nya kita coret dengan ini jadinya 1. Ya. Kemudian berikutnya yang ini luas alas bangun kedua 22/7 D yang ini ya 22/7 kali R kuadrat ya 22/7 dikali 7 dikali 7 ini bangun kedua sama di R-nya. Kemudian kita coret lagi ya, ini supaya menyederhanakan tidak ada pembaginya. Kemudian yang luas selimut bangun kedua, rumusnya tadi Pi D kali T ya. Nah, 22/7 dikali D, D-nya adalah ini 14 dikali T, T-nya ini 32 ya. Nah, ini kita sederhanakan, 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Kita hitung ya, 22 dikali 10, 220. Kemudian 22 dikali 7, 154. Kemudian yang ini 22 dikali 2 dikali 32, 1408. Kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya adalah 1782 cm persegi.
Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu ya adik-adik. Nomor berikutnya nanti akan Karina tulis di link di bawah sini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.